kandang kambing yang mencemari udara suatu saat, dan itu akan menjadi terus-menerus. Kami menundukkan diri sebagai korban. Jadi saya pahamkan kepada teman-teman semuanya bahwa tidak ingin bersifat kami arogan atau apa, tapi sudah jelas bahwa ingon-ingon kambing itu ada kotorannya, dan kalau itu dalam jumlah yang besar, banyak, dan barangkali kalau hari ini baru 50 meter, terus kambingnya di antara 60 sampai 100. Kalau nanti tidak dimulai hari ini, saya yang terdampak sekian persen, itu nanti akan berkelanjutan ditiru oleh warga-warga lain sehingga mengalor mengidul, nanti akan menimbulkan efek terkait dengan kesehatan. Sebetulnya ini harus direspon positif, baik itu oleh desa maupun dari pihak pelaku, bahwa inilah yang terjadi, bahwa pedus itu ada kotorannya, dan kotoran pedus itu ada gas amoniaknya, sehingga bukan persoalan hidung terasa atau tidak terasa. Ketika orang sudah terbiasa dengan kondisi dekat dengan kambing, menyatakan bahwa di situ tidak berbau, karena sudah terbiasa dalam hidungnya setiap saat, ya itu yang diterima. Tetapi gas amoniaknya itu akan menjadikan keluarga kami yang menghidupnya seterusnya itu akan berdampak pelan-pelan, dan itu akan bisa membunuh orang yang ada di sekitarnya. Makanya di situ masuk pada delik umum, Pak, bukan delik pengaduan. Yang dimaksud delik umum itu siapa saja yang mengalami, melihat, mendengar, memiliki hak untuk melaporkan. Dan ketika sudah dilaporkan, masuk pada laporan, tidak bisa dicabut, diwakili oleh negara untuk dilanjutkan dalam penyelesaian. Kami hanya melaporkan. Dan ini jangan sampai terjadi pada saudara-saudara kita. Wong kenduren saya juga diundang. Cuma persoalan perilaku ini bagaimana harus dihentikan. Meriwayatkan dulu, ketika sudah direalisasi atas bantuan, itu pasti dalam ukuran berapa radius kilometer menjadikan masyarakat tidak terganggu dan semuanya akan merasa senang dengan adanya bantuan. Diberikan tempat, ada di Patusan, kali Patusan. Tapi lama-lama ditarik sendiri dengan kambingnya habis, terus kandangnya habis. Secara pribadi mandiri, saya tidak tahu dan tidak paham kenapa hari ini mereka teman-teman menjadikan sebuah kelompok. Siapa yang merealisasi itu kelompok? Atas secara pribadi mandiri, saya tidak tahu dan tidak paham kenapa hari ini mereka teman-teman menjadikan sebuah kelompok. Siapa yang merealisasi itu kelompok? Atas pengondisian oleh siapa atas nama kelompok? Dan kelompok itu apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, saya tidak tahu. Tapi seolah itu di sana merupakan sebuah realisasi yang merupakan kekuatan. Oke lah, kami tidak ke situ. Intinya kami ingin memberikan penjelasan pada siapapun, tidak hanya pada bapak-bapak ini, tetapi pada yang lain. Kalau misalkan pelakunya tidak bapak-bapak ini, saya pun karena terdampak juga saya laporkan. Jadi bukan hanya karena saudara-saudaraku ini, Pak. Jadi hari ini tidak ada kapasitas di kita untuk bisa memprediksi, baik Bapak Nun Sewu, Bapak Babinsa, Kamtipmas, Bapak Kepala Desa atau yang lain, terkait ukuran baku mutu yang di sana dianggap bisa menyebabkan terjadinya sebuah bahaya terhadap lingkungan. Itu masuknya pada wilayah pidana deliknya umum, Pak. Sudah saya baca semuanya. Maka untuk itu kami mohonkan, kalaulah misalkan seperti yang disampaikan kemarin oleh Bapak Kepala Desa, ada salah satu pemilik kandang menyatakan bahwa kalau disuruh pergi ada yang minta dibantu, artinya ganti rugi. Lah ganti rugi itu kapasitas dalam meminta ganti rugi, dasar hukumnya apa? Kemarin sudah tak kirim sebagai bentuk referensi kepada Pak ini dan Pak Babin Kamtipmas terkait dengan hak atas ganti rugi bila mana itu disuruh pindah tempat. Kami tidak menyuruh pindah tempat, tetapi minimal harus ada ukuran yang realistis. Di beberapa tempat daerah diturunkan peraturan daerah yang mengatur tentang jauhnya tempat, sehingga tidak mengganggu dengan konflik masyarakat pindah tempat. Tetapi minimal
Harus ada ukuran yang realistis. Di beberapa tempat daerah diturunkan peraturan daerah yang mengatur tentang jauhnya tempat, sehingga tidak mengganggu dengan konflik masyarakat terkait dengan bau itu. Berapa meter? Ya, bisa dikatakan di antara 250 meter sampai kejauhan sana. Jadi apapun alasan kaitannya di situ bahwa loh kok yang datang hanya Pak Soleh dan Pak Sofian, kalau itu diambil keputusan kolektif kolegial ya menang situ. Bukan begitu, itu diambil kolektif kolegial kalau itu didasarkan pada penyelesaian kasus-kasus keperdataan, hukum administrasi negara maupun hukum administrasi pemerintahan. Salah satu contoh mengambil keputusan dalam rapat DPR itu bisa kolektif kolegial, tapi ini sudah diatur jelas-jelas ada di delik umum. Jadi pidana itu tidak bisa menjadikan asumsi atau dijadikan musyawarah dan lain, tidak bisa. Cuman sebelum itu berlanjut pada wilayah laporan, yuk kita tata, kita tetangga semua, kita pahamkan pada mereka bahwa hal ini akan bisa membunuh atas perbuatanmu itu kepada orang lain, yaitu siapa? Korban, dengan pelan-pelan timbulnya kanker paru dan lain-lain, tidak dirasa. Barangkali ini baru satu orang saya yang menyampaikan, yang lainnya pasti tidak sampai segitu. Ya dianggapnya karena itu sudah ada di tanahnya sendiri maupun tanah orang lain, dianggap dari radius titik koordinat tidak mengganggu yang lain karena milik sendiri, dianggapnya tidak ada undang-undang. Saya ingin memahamkan pada mereka bahwa hidup berdampingan ini harus diakui ada aturan dan ada undang-undang. Hukum itu, yang namanya hukum itu adalah terdiri dari aturan-aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sehingga tidak, saya ingin memahamkan pada mereka bahwa hidup berdampingan ini harus diakui ada aturan dan ada undang-undang. Hukum itu, yang namanya hukum itu adalah terdiri dari aturan-aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sehingga tidak mungkin kalau itu tidak diterapkan sanksi mereka akan patuh hukum. Jadi nyuwun sewu Bapak, permintaan saya tetap harus dipindahkan. Persoalan keterlibatan desa untuk memindahkan agar meringankan teman-teman kembali kepada mitos misalkan. Oh, dibantu dalam proses pembubarannya biar tidak membawa biaya banyak, transportasinya dibantu oleh desa karena punya gaji dan lain. Itu solusi tambahan agar mempermudah upaya mereka dalam mendapatkan tambahan ekonomi itu nanti akan dirasakan, diterima oleh masyarakat secara luas, senang. Nah ini kan tidak senang sebagian. Nah ini yang ingin kami juga di sini kami sampaikan. Sehingga di sini tidak ada istilah kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. Terus Pak Sofian itu karena hanya 2 suara, Pak Sofian itu terus harus diam, nggak bisa. Karena ini adalah barang siapa yang mengalami, mendengar, maka dia memiliki hak. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 mengaturnya mendapatkan, masyarakat seluruhnya mendapatkan hak dilindungi tentang kesejahteraan. Aturan-aturan kesejahteraan itu bagaimana agar supaya tidak saling mengganggu. Maka di situ terkait dengan lingkungan juga ada undang-undang lingkungan. Nanti bisa dibuka oleh Bapak semuanya. Apakah yang disampaikan Pak Soban itu ngawur, terus yang disampaikan Pak Soban itu memang ada sumber-sumber dasar. Tapi inilah kalau memang saudara-saudaraku ini nanti ingin membuktikan karena ketidaktahuan ya dilapor-lapor resio aku tak roh resio monggo tidak apa-apa, tapi hukum hari ini mohon saya lupa, orang itu kalau sudah dilaporkan dan deliknya adalah delik umum tetap harus jalan. Kalaulah itu muncul restoratif justice, bisa dikatakan mohon saya digawe wirawiri dan seterusnya, andang sak buse sontek. Wong nek wis dilaporno sampai turu karo bojone ngajeng ora iso. Nek ora ngantuk buktikan. Kula mboten nantang, tapi kalau bicara tentang undang-undang. Sehingga dalam hal ini saya tidak bisa dipengaruhi
oleh dasar keputusan-keputusan yang tadi disampaikan oleh Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa dan siapa-siapa. Cuman saya memberikan ruang agar supaya bagaimana mereka itu tetap diupayakan, dimotori oleh para bapak agar supaya dipindahkan. Terima kasih dari saya itu cukup. Nanti bisa untuk sahur mano. Selain itu barangkali ada yang ingin menyampaikan ke kami. Bersyukur. Itu dari Pak Sofyan menawi Pak Soleh.